سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembacaan kitab Fadilah Amal di bagian kitab kisah-kisah sahabat di babnya yang ke-10. Semangat kaum wanita dalam mengamalkan agama di bagian sekilas tentang anak-anak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kisahnya anak yang ketiga yaitu Sayyidina Ibrahim radhiyallahu anhu. Anak laki-laki ketiga baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Sayyidina Ibrahim radhiyallahu anhu. Ia lahir setelah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah pada bulan Zulhijjah tahun ke-8 Hijriyah. Sayyidina Ibrahim radhiyallahu anhu lahir dari Sayyidatina Maryah radhiyallahu anha, hamba sahaya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah anak beliau yang terakhir. Pada hari ke-7 dari kelahirannya, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih 2 ekor domba sebagai akikah. Rambutnya dicukur, ditanam, lalu disedekahi perak seberat rambut yang dicukur. Yang mencukur rambut bayi Sayyidina Ibrahim radhiyallahu anhu adalah Sayyidina Abu Hindi Bayadi radhiyallahu anhu. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menamakan anakku sesuai dengan nama kakeknya, yaitu Ibrahim." Sayyidina Ibrahim radhiyallahu anhu meninggal dunia ketika ia berumur 16 bulan pada bulan Rabiul Awal tahun ke-10 Hijriyah. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa ia meninggal dunia pada umur 18 bulan. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di surga nanti Allah Subhanahu Wa Taala menyiapkan untuk Ibrahim seorang wanita yang akan menyusuinya." Kisah anak Nabi yang keempat, Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha. Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha adalah anak perempuan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tertua. Ada ahli tarikh yang menulis anak perempuan beliau yang tertua adalah selain dia, dan tulisan itu salah, sebab Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha lahir pada tahun ke-5 setelah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha saat beliau berumur 30 tahun. Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha tumbuh dewasa dengan pengawasan kedua orang tuanya, kemudian memeluk Islam. Ia menikah dengan sepupunya yaitu Abul As bin Rabi'. Setelah perang Badar, ia ikut berhijrah. Dalam perjalanan hijrahnya itu, orang-orang musyrik melukainya. Kisahnya sudah diceritakan pada kisah yang ke-20 dalam bab ini. Luka ini terus dideritanya sampai ia meninggal dunia pada permulaan tahun ke-8 Hijrah. Suaminya memeluk Islam lalu datang ke Madinah pada tahun ke-6 atau ke-7 Hijriyah, dan pernikahannya dengan Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha tetap diteruskan. Dari pernikahan itu mempunyai 2 orang anak, seorang anak laki-laki dan seorang perempuan. Yang laki-laki bernama Ali radhiyallahu anhu. Ia meninggal dunia setelah ibunya wafat saat ia hampir balik. Ketika itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Ketika penaklukan Mekah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu inilah yang ikut duduk di atas unta bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan anak perempuan Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha bernama Sayyidatina Umamah radhiyallahu anha, yang kisahnya banyak tertulis dalam kitab hadis. Diriwayatkan ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sujud, Sayyidatina Umamah radhiyallahu anha menaiki punggung baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidatina Umamah radhiyallahu anha masih hidup hingga sesudah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat.
Setelah bibinya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menikahinya. Sesudah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wafat, Sayyidatina Umamah radhiyallahu anha menikah dengan Sayyidina Mughirah bin Naufal radhiyallahu anhu. Dari pernikahannya dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ia tidak mempunyai keturunan. Dari pernikahannya dengan Sayyidina Mughirah radhiyallahu anhu, ia mempunyai seorang anak bernama Yahya rahmatu alaih. Namun ada yang menentang riwayat ini. Diriwayatkan bahwa ketika Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha akan meninggal dunia, ia berwasiat agar suaminya menikah dengan keponakannya, yaitu Sayyidatina Umamah radhiyallahu anha. Sayyidatina Umamah radhiyallahu anha wafat pada tahun 50 Hijriah. Alhamdulillah, baru saja kita memperdengarkan dua kisah tentang anak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Ibrahim radhiyallahu anhu dan Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, amal dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث